kembali lagi di channel Sosio Male. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai baca buku ya. Nah, kali ini kita akan membahas satu buku yang cukup populer dan cukup menjadi pusat perhatian dari masyarakat dunia, yaitu buku Sapiens karya Yuval Noah Harari ya. Buku ini menjadi salah satu buku yang sangat populer dan bestseller ya, karena isi dari buku ini yang sangat menarik dan juga siapa pembacanya ya. Banyak influencer, banyak orang-orang yang berpengaruh di dunia itu membaca buku karya Noah ya, Yuval Noah Harari ini. Nah, bukunya adalah berjudul Sapiens, yang riwayat singkat umat manusia ya. Yuval ini merupakan seorang profesor sejarah ya, seorang sejarawan yang kemudian menulis Sapiens, di mana dia menulis tentang bagaimana perkembangan umat manusia ya. Nah, dalam buku Sapiens ini setidaknya buku ini terbagi menjadi 4 bab ya, 4 bagian besar mengenai sejarah perkembangan manusia ya. Dimulai dari revolusi kognitif, kemudian revolusi pertanian, kemudian penyatuan umat manusia, dan revolusi ilmiah atau revolusi sains ya. Dimana dalam buku ini Noval membagi sejarah umat manusia dalam 3 revolusi besar ya. Ya, yang pertama adalah revolusi kognitif. Nah, dalam revolusi kognitif ini menandai tentang bagaimana terjadinya perubahan-perubahan atau proses berpikir dari Homo sapiens ini yang mulai berpikir abstrak ya, menggunakan bahasa-bahasa yang kompleks ya, seperti itu. Kita tahu bahwa sapiens itu bukan satu-satunya jenis manusia yang hidup pada saat itu ya. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, bukan satu-satunya jenis manusia yang hidup pada saat itu, tapi merupakan salah satunya saja. Ada 4 atau 6 jenis manusia yang hidup pada saat itu ya. Nah, Sapiens ini secara fisik justru malah dianggap paling lemah gitu ya. Tapi unggulannya karena kalah secara fisik, maka mereka mengembangkan pikirannya ya, daya imajinasinya dan sebagainya, sehingga revolusi kognitif ini kemudian menghasilkan daya imajinasi dari Sapiens ini, sehingga melahirkan mitos-mitos, melahirkan kepercayaan, melahirkan cerita fiksi yang tujuannya adalah untuk memberikan daya survive, kemampuan bertahan Sapiens dari segala macam bahaya yang ada di sekitarnya ya. Inilah yang kemudian menjadi kekuatan Sapiens, sehingga Sapiens ini menjadi puncak dari rantai atau puncak predator tertinggi pada saat itu, dan kemudian bahkan revolusi kognitif ini yang menjadikan Sapiens menjadi satu-satunya jenis manusia yang bertahan sampai saat ini. Yang lain itu kemudian punah dan tidak kemudian bisa bertahan. Nah, itulah Harari menyebutnya sebagai revolusi kognitif. Nah, kemampuan kerjasama juga menjadi kunci bahwa Sapiens ini kemudian bisa mengembangkan dirinya bertahan dari tantangan dan kondisi pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, revolusi yang kedua yang menurut Harari penting, yaitu adalah revolusi pertanian, di mana manusia kemudian berpikir, Sapiens ini ya, kemudian berpikir untuk tidak lagi hanya mengumpulkan makanan, tapi juga untuk memproduksi makanan, sehingga muncul tradisi bercocok tanam ya. Kemudian tradisi bercocok tanam inilah yang kemudian membuat daya survive Sapiens menjadi lebih berkembang. Karena apa? Kebutuhan manusia semakin banyak, kebutuhan makannya semakin banyak, maka tidak cukup dengan mengumpulkan dan mencari, tapi kemudian memproduksi. Nah, ini menurut Harari menjadi tahap yang penting juga. Selain itu, ada satu tahap ya, di mana Harari juga menyebutnya penting, yaitu bagaimana proses terjadinya penyatuan umat manusia ya. Di mana ini ditandai dengan ada hal-hal imajiner yang kemudian lahir pada saat itu, yaitu tentang kekaisaran, agama, dan uang ya. Jadi manusia kemudian akhirnya disatukan atas nama kekaisaran, atas nama agama, dan atas nama uang. 3 hal ini adalah sesuatu yang imajiner ya. Tidak bisa kita ya imajinasi tentang kemuliaan hal ini itu kemudian menancap pada pikiran manusia, sehingga manusia itu bersatu atas nama 3 ini gitu ya. Nah, itu proses penyatuan umat manusia. Kemudian lahirnya hukum bersama, kemudian perdagangan global karena masyarakat saling membutuhkan dan lain sebagainya. Itu muncul dalam proses penyatuan umat manusia. Nah, kemudian yang terakhir, tahap revolusi yang ketiga,
yang kemudian penting bagi sapiens menurut Harari adalah tahap revolusi sains ya. Di mana dalam tahap ini terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat ya, di mana ilmu pengetahuan itu lahir ya, ilmu pengetahuan lahir, teknologi juga berkembang, kemudian akhirnya terjadi perkembangan dalam hal ekonomi, munculnya revolusi industri ya, yang produksi menjadi semakin kompleks, semakin masif, kemudian lahirnya sistem kapitalisme. Lahirnya sistem kapitalisme itu kemudian mendorong kolonialisme karena kebutuhan akan bahan produksi dan lain sebagainya harus dicari, harus diekspansi ke wilayah lain sehingga lahirnya kolonialisme. Selain itu juga muncul pertumbuhan ekonomi juga berkembang ya, berbasis pinjaman, kemudian teknologi dan itu berkembang sampai saat ini ya, di mana teknologi itu kemudian berkembang dari revolusi industri pertama sampai revolusi 4.0, dan nanti kita juga akan mengalami, bahkan saat ini sudah mulai mengalami tentang munculnya teknologi yang namanya AI ya. Nah itu sangat mempengaruhi perkembangan umat manusia, dan ini menjadi penting untuk kita baca dan kita renungi bahwa manusia itu berkembang dari hal yang sederhana sampai yang kompleks, dan entah ke depan perkembangan manusia akan seperti apa, dan barangkali ini bisa kita pahami dengan membaca buku dari Yuval ini. Dan sangat menarik membaca buku ini, sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa punya kesempatan membaca, dan ini hanya sebagai pengantar saja untuk teman-teman bisa membaca lebih lengkapnya di bukunya Yuval Noah Harari. Dan sebenarnya masih banyak lagi buku-bukunya beliau. Ada Homo Deus ya, setelah Sapiens ini juga ada yang lain lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa punya kesempatan untuk membaca dan bisa mendiskusikannya dan bisa menjadi bahan obrolan yang menarik ya, seperti itu. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.